Gajah Soro, Maisa Jenar dan Wonomerto adalah orang-orang yang memiliki kecepatan bergerak dalam tingkatan yang cukup tinggi. Tetapi terhadap bayangan itu, mereka tak mampu berbuat sesuatu. Mereka hanya melihat bayangan itu lenyap di atas atap. Meskipun demikian, Gajah Soro, Maisa Jenar dan Wonomerto bukanlah orang yang mudah putus asa. Sambil berteriak nyaring, Gajah Soro meloncat memburu bayangan itu, disusul oleh Maisa Jenar dan Wonomerto. Tetapi ketika Gajah Soro muncul di atas atap lewat lubang yang sama, bayangan itu telah lenyap sama sekali. Karena itu, bergetarlah dada mereka bertiga oleh kemarahan dan keheranan yang bercampur aduk. Bayangan itu seolah-olah adalah bayangan hantu yang tiba-tiba muncul untuk menambah keributan di Banyu Biru, dan kemudian lenyap seperti lenyapnya asap dihembus angin. Tetapi bagaimanapun cepatnya bergerak bayangan itu, namun ada sesuatu yang dapat ditangkap oleh Gajah Soro dan Maisa Jenar. Bayangan itu agaknya memakai jubah abu-abu. Tetapi Gajah Soro dan Maisa Jenar sama sekali tak dapat melihat wajahnya. Namun demikian, segera perasaan mereka lari kepada Pasing Singa. Orang itu beberapa saat yang lalu bertempur melawan Ki Ageng Pandan Alas di alun-alun, tidak begitu jauh dari rumah itu. Tetapi bagaimana ia dapat berhasil melepaskan diri dari pengawasan Pandan Alas? Maka bergulatlah di dalam otak Gajah Soro dan Maisa Jenar berbagai pertanyaan. Adakah Pasing Singan berhasil mengalahkan Pandan Alas? Pada saat itu, lebih-lebih Gajah Soro yang menyaksikan pusaka simpanannya dan yang telah direbutnya dengan taruhan nyawanya hilang tanpa dapat berbuat sesuatu di hadapannya. Juga anaknya dilukai oleh seseorang yang tak dikenal di rumahnya. Seolah-olah di dalam dadanya menyala api yang berkobar-kobar dan jauh lebih panas dari api yang menyala-nyala di ujung utara kotanya. Nyala di dalam dadanya ini memancar lewat matanya yang merah berapi-api. Giginya gemeretak dan bibirnya bergerak-gerak. Tetapi tak sepatah kata pun yang terucapkan. Otak Gajah Soro yang cerdas segera dapat meraba apa yang telah terjadi di rumahnya. Rupa-rupanya seseorang telah berusaha untuk mengambil kedua pusakanya. Tetapi malang baginya, sebab Aryo dapat mengetahui perbuatan itu sehingga anak yang otaknya cemerlang itu mengintipnya dengan tombak pusaka di tangannya. Rupa-rupanya pada saat ia keluar dari ruang tidurnya, Arya telah menusuk dada orang itu dengan Kiai Panca. Tetapi meskipun demikian, orang yang sudah pasti bukan orang sembarangan itu, dengan sisa tenaganya yang sudah lemah, berhasil menghantam Aryo, sehingga Aryo terlempar dan terbanting membentur dinding. Pada saat itulah datang orang ketiga yang dengan kecepatan seperti cahaya kilat berhasil merampas kedua pusaka itu. Api kemarahan yang membentur dinding perasaan Gajah Soro itu tidak dapat lagi dibendungnya. Karena itu dengan gerak yang seolah-olah tak dikuasai sendiri,
ia meloncat terjun dari atap rumahnya. Dengan tangkasnya ia meloncat sambil berlari. Tangannya menggapai tombak pusakanya dan menariknya dari tangan Arya langsung keluar halaman dan sekaligus ke punggung kudanya. Maisa Jenar dapat menangkap apa yang bergolak di dalam dada sahabatnya. Sebab memang ia pun mempunyai rapaan yang sama pula atas kejadian yang baru saja berlalu. Karena itu ia dapat menduga kemana Gajah Soro akan pergi. Pastilah ia akan melihat apakah Pandan Alas masih ada di atas ringin kurung dan bertempur dengan Pasing Singan, ataukah Pandan Alas itu sudah tidak berdaya lagi. Maka tanpa berpikir lagi, ia pun meloncat ke punggung kudanya dan lari menyusul Gajah Sora. Wonomerto yang meskipun dapat mengambil kesimpulan yang sama atas kejadian yang disaksikannya, namun ia sama sekali tidak mengetahui tentang orang yang berjubah abu-abu yang dilihat oleh Gajah Soro dan Maisa Jenar di tengah alun-alun. Karena itu ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Untunglah sebelum berangkat Maisa Jenar sempat berkata kepadanya, "Paman Wonomerto, Paman tidak perlu ikut bersama kami. Jagalah rumah ini baik-baik. Mungkin ada suatu perkembangan keadaan. Aduklah seluruh halaman rumah ini. Meskipun kemungkinan untuk menemukan hantu itu tipis sekali." Setelah itu Maisa Jenar lenyap pula di atas punggung kuda abu-abu yang berlari dengan derap yang gemuruh seperti badai mengejar Gajah Soro dengan kuda putihnya. Jarak antara rumah Gajah Soro dan pohon beringin yang berdiri tegak di tengah alun-alun yang seakan-akan tidak peduli atas apa yang sudah terjadi sekitarnya itu tidaklah begitu jauh. Karena itu dalam waktu singkat mereka berdua telah berhasil mendekati ringin kurung itu. Maka mereka menjadi terkejut dan heran tak habis-habisnya ketika dari jarak yang sudah agak dekat mereka masih melihat dua bayangan yang berloncat-loncat dan melontar ke sana kemari di antara sepasang beringin itu. Di sana masih jelas dapat disaksikan Pasing Singan dan Ki Ageng Pandan Alas bertempur, bahkan semakin sengit. Tetapi jubah yang dipakai oleh orang yang menyambar kedua keris pusaka itu tepat benar dengan jubah yang dipakai oleh Pasing Singan. Sebenarnya dalam keadaan yang biasa, Gajah Soro akan dapat mempertimbangkan bahwa tidak mungkin dalam suatu saat Pasing Singan dapat berada di dua tempat dan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Tetapi pada saat itu, karena kemarahannya yang meluap-luap, Gajah Soro membutuhkan wadah untuk menumpahkannya. Satu-satunya kemungkinan sebagai tempat penampungan kemarahan Gajah Soro adalah Pasing Singan yang sedang bertempur dengan Pandan Alas. Meskipun ia tahu bahwa Pasing Singan bukanlah lawannya, karena orang itu memiliki ilmu yang sejajar dengan Ki Ageng Soro Dipoyono. Namun sama sekali Gajah Soro sudah tidak mampu lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, dengan otaknya yang buntu,
Ia memacu kudanya habis-habisan, langsung mengarah kepada kedua orang yang sedang bertempur itu dengan Kiai Panca siap di tangan. Melihat sikap Gajah Soro yang seolah-olah tidak dapat terkendali itu, Mahesa Jenar menjadi cemas. Sebenarnya ia sendiri merasa sangat marah atas hilangnya Nogo Sosro dan Sabu Intan. Tetapi karena justru hal itu terjadi di rumah Gajah Soro, maka Gajah Soro lah yang merasa lebih bertanggung jawab. Ditambah lagi cedera yang dialami oleh anak satu-satunya. Karena itu bagaimanapun hebatnya kemarahan yang bergolak di dada Mahesa Jenar, masih dapat bersikap lebih tenang. Maka segera Mahesa Jenar berusaha sekuat-kuatnya untuk memacu kudanya lebih cepat agar dapat menyusul Gajah Soro, untuk mencoba mencegahnya berbuat sesuatu yang berbahaya. Dibungkukkannya badannya dalam-dalam sampai melekat ke punggung kuda. Namun kuda Gajah Soro bukanlah kuda sembarangan. Larinya bahkan semakin cepat seperti angin. Pada saat itu Gajah Soro sudah tidak dapat berpikir lain kecuali menyerang Pasingsingan habis-habisan. Ia sama sekali sudah tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena perbuatannya itu. Maka ketika jarak mereka sudah semakin dekat, segera Gajah Soro mengangkat tombak pusakanya. Tombak yang jarang sekali keluar dari rangkanya. Tapi kali ini, tombak yang ujungnya sudah membekas darah itu seolah-olah menjadi semakin haus dan buas. Untunglah bahwa Gajah Soro tidak bermaksud langsung menyerang Pasingsingan dengan tombak di tangan. Ternyata bagaimanapun gelap pikirannya, namun sebagai seorang yang cukup berpengalaman, nalurinya yang tajam masih dapat mempengaruhi tindakannya. Dengan hati yang dibakar oleh kemarahan, Gajah Soro mengangkat tombaknya yang bermaksud membinasakan Pasingsingan. Maka dengan sekuat tenaga, bahkan dengan ilmunya lebur seketi yang disalurkan lewat tangannya yang memegang tombak pusaka itu, ditambah lagi dengan tenaga dorong dari kecepatan berlari kuda putihnya yang seperti angin, Gajah Soro melepaskan tombaknya ke arah Pasingsingan yang sedang sibuk melayani Ki Ageng Pandan Alas. Perbuatan Gajah Soro itu sama sekali tak didukanya. Meskipun Pasingsingan sudah tahu bahwa Gajah Soro bersenjata, tetapi ia tidak mengira bahwa senjata itu akan dilemparkannya kepadanya. Karena itu ketika ia melihat Gajah Soro mengangkat tombaknya, Pasingsingan semakin terkejut. Kalau saja pada saat itu Pasingsingan berdiri seorang diri, maka serangan Gajah Soro itu tidak akan berarti sama sekali baginya. Tetapi pada saat itu ia sedang bertempur mati-matian melawan Ki Ageng Pandan Alas. Untuk melayani lawannya itu saja, Pasingsingan sudah harus mengerahkan segenap tenaganya. Apalagi tiba-tiba ia menerima serangan yang cukup berbahaya. Sebab bagaimanapun Gajah Soro bukanlah anak kemarin sore. Karena itu, ketika Pasingsingan melihat sebatang tombak yang berkilauan seperti kilat datang menyambarnya,
ia menjadi agak gugup. Meskipun demikian, ia adalah seorang tokoh yang namanya boleh disejajarkan dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sorodipoyono, Titis Anganten, dan sebagainya. Karena itu bagaimanapun sulitnya keadaan, masih saja ia mampu menghindar. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, Pasing Singkan melontarkan diri jauh ke belakang dan seolah-olah hinggap di atas dinding ringin kurung. Sedang pada saat yang bersamaan, Ki Ageng Pandan Alas meloncat beberapa langkah ke belakang untuk menghindarkan diri dari kaki kuda Gajah Sora yang seakan-akan tidak lagi dapat dikendalikan seperti pikiran Gajah Sora. Apalagi ketika Gajah Sora melihat bahwa serangannya gagal, maka hatinya yang sudah terbakar itu rasa-rasanya menjadi semakin hangus. Dengan sekuat tenaga ia menarik kekang kudanya dan kemudian memutarnya menghadap ke arah Pasing Singan untuk segera menyerangnya kembali. Meskipun ia kini sudah tidak bersenjata, namun di telapak tangannya masih tersimpan aji lebur seketi. Tetapi tiba-tiba Gajah Sora terpaksa mengurungkan serangannya. Sebab pada saat itu tiba-tiba terdengarlah Pasing Singan tertawa menggelegar. Meskipun suara tertawanya tidak begitu keras, getarannya memukul-mukul seperti akan memecahkan dada. Ternyata meskipun tombak Gajah Sora tidak mengenai tubuh Pasing Singan, tetapi karena keadaan yang sulit, Pasing Singan agak terlambat menghindar sehingga tombak yang menyambarnya itu menyobek jubah abu-abunya. Karena itu ia merasa terhina sekali oleh seorang anak-anak saja. Maka ia menjadi marah sekali dan terlontarlah kemarahannya itu lewat suara tertawanya yang mengerikan. Mahisa Jenar yang pada saat itu telah sampai pula ke tempat itu segera menghentikan kudanya dan memusatkan segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara tertawa Pasing Singan yang mengerikan itu. Tetapi suara itu ternyata tidak segera berhenti, malahan semakin berkepanjangan dan merupakan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi dengan dahsyatnya. Ia pernah mendengar suara Lowo Ijo menyalurkan kesaktiannya lewat suara tertawa yang menggelegar, sehingga memerlukan daya perlawanan yang kuat untuk tidak jatuh dalam pengaruhnya yang berbahaya. Tetapi suara Pasing Singan yang tidak begitu keras itu mengandung tenaga kesaktian yang jauh lebih hebat dari suara Lowo Ijo. Karena itu, baik Mahisa Jenar maupun Gajah Sora pada saat itu harus mengerahkan segenap daya kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara itu. Namun demikian kesaktian Pasing Singan yang tersalur lewat suara tertawa itu bagaikan jarum yang menusuk-nusuk ulu hati. Alangkah nyerinya, bahkan panas pula seperti dijilat lidah api. Meskipun pada saat itu Mahisa Jenar dan Gajah Sora telah mengerahkan segala kekuatannya, namun terasa tubuhnya menggigil dan semakin lama semakin kehilangan kesadarannya. Baik Gajah Sora maupun Mahisa Jenar pernah mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya yang sering mengarungi samudera-samudera besar.
bahwa di Laut Cina terdapat sebuah pulau kecil yang sangat ditakuti, sehingga pulau itu dinamai Pulau Hantu. Apabila ada kapal yang terjerumus ke dekat pulau itu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dari pulau itu terdengarlah berbagai macam nada orang tertawa-tawa dengan getaran yang dahsyat, sehingga orang yang mendengarkannya akan menjadi gila karenanya. Bahkan tidak jarang di antara pelaut-pelaut itu kemudian menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjun ke laut, ada yang mati lemas, dan ada yang mati karena saling bertempur dan menggigit. Sekarang mereka meskipun tidak mendekati Pulau Hantu itu, mendengar pula suara tertawa yang mengerikan dan telah hampir berhasil merontokkan kesadaran mereka. Tetapi ketika Gajah Soro dan Maisa Jenar sudah hampir benar-benar jatuh ke dalam pengaruh suara itu, tiba-tiba terdengarlah suara tembang yang mengalun seolah-olah menyusur dedaunan dan sulur-sulur sepanjang beringin itu. Kemudian dengan pengaruh yang sejuk, nada-nada itu menggetarkan udara dan menyusup ke dalam dada Gajah Soro dan Maisa Jenar. Suara tembang itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa pula. Tetapi daya berlawanan dengan suara tertawa pangsing-singan. Suara tembang itu seolah-olah siraman air yang memadamkan api yang menyala-nyala, membakar kesadaran mereka. Maka bersama-sama dengan daya perlawanan masing-masing, suara tembang itu segera dapat menenangkan pikiran Gajah Soro dan Maisa Jenar. Dan ketika mereka berdua bersama-sama menoleh ke arah suara itu, dilihatnya Ki Ageng Pandan Alas dengan enaknya duduk di atas tanah bersandar dinding ringin kurung itu dengan kaki bersilang. Sikapnya seperti seorang anak gembala yang dengan tenangnya berdendang di bawah pohon rindang. Ketika itu sinar matahari sedang dengan teriknya memanasi padang rumput. Lagunya adalah lagu kesayangan orang tua yang sudah sering didengar oleh Maisa Jenar, yaitu lagu Dandang Kula. Lewat lagunya itu, Ki Ageng Pandan Alas pun telah memancarkan kesaktiannya pula untuk melawan kesaktian Pasing-singan. Pasing-singan yang merasa bahwa serangannya dapat digagalkan oleh Pandan Alas menjadi semakin marah. Maka dengan menggeram hebat ia berkata, "Setan tua, tidak dapatkah kau menahan dirimu untuk tidak mencampuri urusanku? Aku telah mencoba melupakan kelakuanmu di hutan Tambak Boyo beberapa minggu yang lalu. Kini kau kembali berbuat gila. Pandan Alas, jangan sampai menunggu kesabaranku habis." Ki Ageng Pandan Alas seolah-olah tidak mendengar kata-kata Pasing-singan itu. Ia masih saja berlagu terus sampai kalimat yang terakhir. Melihat sikap Ki Ageng Pandan Alas yang seolah-olah tidak memperdulikan ancamannya, Pasing-singan menjadi bertambah marah. Kini kesabarannya telah benar-benar habis. Menurut anggapannya, Gajah Soro, Maisa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas telah bersepakat untuk bersama-sama menghinanya. Karena itu ia telah bertekad untuk membuat perhitungan yang terakhir. Pandan Alas,
biarkan aku berkata kepadamu demi persahabatan kita yang telah berpuluh-puluh tahun. Kalau kali ini kau tidak mau mendengarkan, biarlah untuk seterusnya kau tidak akan pernah mendengarnya lagi. Pandan Alas, coba kau tahan dirimu sedikit kali ini. Jangan kau menghalangi aku untuk mengambil Nogo Sosro dan Sapu Inten. Kalau kau sendiri ingin memilikinya, sebaiknya kita berlomba. Siapakah yang mendapatkan lebih dahulu? Juga terhadap kedua anak-anak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan kau itu. Biarkanlah aku bereskan dulu. Yang seorang telah menghantam muridku dengan Sosro Birawa di hutan Tambak Boyo. Sedang seorang lagi telah menyerang aku sehingga jubahku tersobek, kata Pasing Singan. Terdengar suara Ki Ageng Pandan Alas tertawa pendek. Pasing Singan, benarkah aku pernah bersahabat dengan kau? Kalau dahulu aku mempunyai seorang sahabat yang bernama Pasing Singan pula. Aku kira berbeda dengan Pasing Singan yang aku hadapi sekarang, kata Pandan Alas kemudian. Maksudmu apa, Pandan Alas? Suara terdengar bergetar menahan kemarahan yang sedang memuncak. Tetapi karena Pasing Singan memakai kedok, maka kesan mukanya tak dapat diketahui. Maksudku adalah Pasing Singan yang aku kenal sifatnya sama sekali berbeda dengan Pasing Singan yang sekarang berdiri di hadapanku. Pasing Singan yang aku kenal dahulu meskipun wujud dan bentuknya tepat seperti kau ini, tetapi wataknya adalah berlawanan sama sekali. Menurut perhitunganku, Pasing Singan sahabatku itu tidak mungkin mengambil seorang murid yang menamakan dirinya Lawa Ijo. Tidak mungkin pula ia bekerja mati-matian untuk merampas Nogo Sosro dan Sapu Inten dari tangan murid sahabatnya yang lain, yaitu Ki Ageng Penggung Sepuh, serta putra sahabatnya yang bernama Soro Dipoyono. Kata Ki Ageng Pandan Alas selanjutnya. Tampaklah tubuh Pasing Singan menggigil menahan diri. Nafasnya berjalan semakin cepat. Kembali terdengar suaranya yang dalam, yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perutnya. Pandan Alas, lalu siapakah menurutmu aku ini? Ki Ageng Pandan Alas mengernyitkan alisnya. Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau menamakan dirimu Pasing Singan? Aku tidak membantah bahwa kau bernama Pasing Singan, tetapi kau bukan Pasing Singan sahabatku itu. Meskipun kau juga mempunyai tanda-tanda yang bersamaan dan ilmu gelap ngampar yang baru saja kau pertunjukkan untuk menjebol dada anak-anak itu, Gajah Soro dan Maisa Jenar tak sepatah kata pun berani mencampuri perbantahan mereka setelah mereka berdua mengalami serangan Pasing Singan dengan nada tertawanya yang bernama gelap ngampar itu. Mereka merasa betapa kecil diri mereka untuk menghadapinya. Untunglah bahwa Ki Ageng Pandan Alas berhasil menolong mereka
menyelamatkan dari pengaruh ilmu gelap ngampar yang dahsyat itu. Sekarang mereka berdua melihat kedua tokoh itu telah kehilangan kesabaran dan akan bertempur mati-matian. Maka sebaiknya bawa mereka untuk sementara tidak usah mencampurinya. Maka berdesirlah dada mereka ketika mereka melihat pasing-singan yang sedang marah itu. Tiba-tiba dari dalam jubahnya menarik sebilah pisau belati panjang. Pisau ini mirip benar bentuknya dengan pisau yang sering dipergunakan oleh gerombolan Lawo Ijo. Tetapi pisau ini tidak berwarna putih mengkilap, melainkan kuning berkilau-kilauan. Sambil memegang belati itu, pasing-singan menggeram. Pandanalas, aku tidak biasa bertempur dengan senjata kalau tidak sedang mempertimbangkan untuk memotong kepala seseorang. Sekarang kau di sini bertiga dengan tikus-tikus itu untuk bersama-sama mengeroyok aku. Biarlah aku tidak akan mundur. Bahkan aku ingin membawa kepalamu bertiga ke Mentau sebagai suatu bukti bahwa pasing-singan tidak dapat dihinakan orang. Melihat pisau belati panjang itu di tangan pasing-singan, serta mendengar kata-katanya, mau tidak mau hati Gajah Soro dan Mahisa Jenar bergetar hebat. Meskipun mereka bukanlah orang-orang kerdil yang takut mati, namun menghadapi seorang seperti pasing-singan, mereka merasa gentar juga. Tetapi bagaimanapun, apabila keadaan sudah memaksa, maka apapun yang akan terjadi pasti harus dihadapi. Diam-diam Gajah Soro dan Mahisa Jenar memusatkan segala kemampuannya yang ada lahir batin dan disalurkannya menurut saluran masing-masing. Gajah Soro dengan lebur seketik dan Mahisa Jenar dengan sosro birowonya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.